Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Heri Satria. Pada malam hari ini kami tim Jelajah Malam channel Bumi Indonesia berada di Desa Gumukrejo. Kali ini adalah malam yang begitu spesial, di mana banyak warga sekitar dan tamu-tamu dari tetangga desa berdatangan ke sini. Marilah kita sapa tamu-tamu kita yang kebetulan hadir di sini. Dengan Bapak siapa, Bapak? Bapak Mulkan. Bapak Mulkan. Dengan Mas Din. Dengan siapa? Mas Hirman. Selamat datang Bapak di tim Jelajah Malam kami channel Bumi Indonesia. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan bintang tamu spesial dari kota Pasuruan. Dia ini adalah seorang anak indigo. Anak indigo adalah jenis anak yang mempunyai bakat supranatural semenjak lahir. Dia ini mampu melihat alam supranatural tanpa belajar. Kita perkenalkan Mas Faisal. Ya, Selamat datang Mas Faisal. Selamat datang Di tim kami. Ya. Mas Faisal, Ya. bisa dijelaskan makhluk-makhluk apa yang tampak di wilayah ini? Bisa. Jadi kalau menurut yang saya lihat dari awal tadi, Ya. yang agak dominan di sekitar sini itu sosok ular jelasnya, karena memang daerahnya seperti ini. Dan juga jika bisa dilihat minta tolong kameramen bisa lihat ke arah sana. Di arah sana itu juga terlihat sosok seperti wanita pakai baju adat kemben gitu. Dia menari-nari. Seorang putri. Bukan, tapi Bukan. kayak penari. Oh, penari. Lebih ke penari. Terus banyak juga makhluk-makhluk yang seperti makhluk-makhluk astral kayak sejenis genderuwo atau kuntilanak di sekitar sini juga Ada banyak. juga. Ada. Kalau katanya di sini ada mitos ular itu, menurut pandangan panjenengan ada? Kalau ular ada banyak. Jadi dari tadi saya sebenarnya sudah kayak ketarik juga ada Energi. Iya. Ada yang kontak beberapa ular di sekitar sini. Karena tinggalnya juga memang tinggal di sini dan juga menunggu tempat ini serta menjaga juga tempat ini. Besar ularnya itu, Mas Faisal. Ada yang seukuran seginian, ada yang besar banget juga tadi. Panjang. Panjang banget. Warnanya juga ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Jadi agak ada beberapa gitu. Itu berarti sejenis ular siluman ya? Bisa jadi ular Bisa jadi. siluman dan juga bisa jadi memang penungguasinya. Menunggu. Berarti dia suatu hari itu bisa nampak geleger nyata itu? Bisa. Bisa. Karena memang juga tergantung sama, kembali lagi untuk nampak itu melihat orangnya juga. Kalau misal dalam supranatural atau di dalam spiritual itu, Ya. ketika frekuensi kita sama dengan frekuensi mereka, otomatis secara tidak langsung kita akan bisa melihat mereka juga. Oh gitu. Iya, Kalau frekuensi kita nggak sama berarti nggak kemungkinan nampak. agak sulit. Atau Nggak dengan sulit. tanda kutip, kalau mereka yang menyamakan frekuensi dengan mengganggu kita atau melakukan suatu kejahilan-kejahilan seperti itu. Oh, berarti kita mungkin semacam mengganggu eksistensi dari ular tersebut, Iya. mungkin bisa nampak ya. Iya. Terima kasih Mas Faisal Iya. telah mau menemani di Iya. acara tim Jelajah Malam channel Bumi Indonesia. Iya. Nah, pemirsa, tamu kita ini, anak indigo ini akan menunjukkan keberadaan makhluk halus di wilayah ini. Mari Mas, Yang sebelah mana? untuk pertama-tama sendiri di daerah yang pintu masuk sini. Ya, Kalau bisa, kalau teman-teman ada yang bisa menggunakan supernatural atau spiritual, pasti bisa melihat kalau di deket-deket batu di daerah situ itu terdapat beberapa ular. Bagian sini sama di bagian daerah di daerah situ. yang pohon-pohon itu Mas ya? Ya, yang di daerah ular situ. Ularnya sendiri terkadang memang mereka jahil dan terkadang juga mereka baik karena memang tugasnya mereka menjaga daerah sini. Karena kan jika dilihat sebelumnya daerah sini bekas dari suatu tempat wujud. Jadi Iya. seperti itu. Mitosnya di daerah sini ini katanya dulu pernah berdiri pura katanya. Iya. Ya pura. Padahal kan pada zaman dulunya ini pernah berdiri beberapa pura dan yang menjaga itu sebenarnya sosok-sosok
ular-ular yang berada di belakang ini tadi. Iya. Yang di belakang ini tadi, di bagian itu sama di situ itu bagian ular-ular yang menjaga. Terkadang mereka juga mengganggu orang-orang yang berbuat tidak baik di daerah sini juga. Kebetulan yang nggak senonoh lah di wilayah sini. Tidak senonoh atau berbuat buruk. Kalau selain tempat ini ada lagi Mas Faisal yang mungkin bisa ditunjukkan? Bisa. Saya tertarik sama yang di daerah situ sebenarnya, Pak. Coba, ini aja Mas. Mulai merinding saya Mas ini. Ini ya. Di sini agak penuh soalnya tekanannya di sini. Jadi kalau bisa dirasa di daerah sini agak penuh. Iya. Terlebih lagi untuk daerah sekitaran sini Bambu juga ini di daerah bambu sini untuk sosok banyak, tapi didominasi oleh 2 sosok besar kayak Iya. misal sosok yang biasa kita sebut orang-orang kebanyakan menyebutnya genderuwo, sosok tinggi hitam besar. Itu di antara sela-sela setelah pohon-pohon. bambu ini. Iya, pohon-pohon ini. Kalau kuntilanak Kalau kuntilanak ada agak naik sedikit, Agak tapi naik. di daerah atas sana yang di Atas. dalam. oh Itu- sudah ngelihat kita ya? Iya, mereka lihat gini. Sebenarnya mereka di waktu kita center itu kayak gini. Oh, ada apa ini kok? Penasaran lah. Penasaran ada Kok apa? ada tamu? Kok ada terang-terang gini? Ya terang-terang. Kayak gitu. Jelas ngintip lah. Iya, intinya melihat kita ada apa ini di sini. Jadi seperti itu. Iya. Sosok sendiri yang dominan untuk di pohon bambu ini begini, tapi yang biasanya mengganggu pejalan kaki yang lewat atau Kebetulan lewat melintas ada, daerah sini ya, lah. yang melewat daerah sini, yang Ya. mencari kayu bakar, mencari belut di sawah-sawah, dia pasti akan diganggu dengan sosok-sosok Diganggu. seperti ini. Kalau orang nyuri bambu apa diganggu kira-kira? Kemungkinan mereka bertindak. Bertindak. Biasanya kalau untuk hal-hal yang buruk itu bisa jadi orang yang mencuri tersebut kayak kesurupan Depan. atau tiba-tiba bagian tubuh yang dirasa Mungkin kram ya. mati rasa. Mati rasa. Seperti itu. Terima kasih Mas Faisal ya Iya. atas petunjuk Iya. tentang dunia gaibnya. Wah, itu. Pemirsa, pada malam hari ini tim Jelajah Malam Indonesia seperti biasa ditemani oleh praktisi supranatural kita, yaitu Mas Abimanyu. Mari kita sapa dia. Selamat malam Mas Abi. Malam Mas. Terima kasih telah selalu menemani tim Jelajah Malam Bumi Indonesia untuk mendeteksi sejumlah tempat-tempat yang sakral dan angker di banyak wilayah. Nah, iya Mas. Mari kita mulai mendeteksi ada apa di wilayah sini Mas Habib. Jadi kita ya untuk keterangan dari Mas Faisal Indigo tadi kan Ya, katanya ada satu buah batu di situ. batu. Kita coba wujudkan dulu di situ Mas. Memang ada di situ gitu loh. Mungkin agak dalam tapi kita coba aja dulu Mas. Batu pusaka. Pusaka. Ya, jadi kita coba. Di wilayah sini Mas Habib. Sini Mas. Minyak tadi. Minyak. Ada minyak. Jadi di sela-sela bambu ini Mas Habib. Enak kamera? Bisa lihat? Baiklah pemirsa, praktisi kami akan menarik batu mustika dari sela-sela bambu. Mundur sedikit ya, mundur sedikit. Mundur sedikit. Kamera. Tisu. Tisu. Ambilin tisu. Tisu. Ini. Mas Habib sudah tampak menggenggam mustikanya dan sedang mencari tisu untuk bungkus tanah ini. Tisu.
tisu, enggak bawa tisu. Dari batu aja sana. Sini ikut. Sini. Di atas sini. Batu yang agak lempar, Mas Abi. Ya di sini. Ini ya. Kita saksikan pemirsa hasil penarikan dari praktisi kami. Pecah ini. Ini pecah kebanyakan jalan. Pecah tadi ini. Oh ini Mas Abi. Iya, pecah. Dia belum berwujud mustika, jadi pecah duluan. Pecah duluan. Ini sudah seperti batu akik ya Mas Abi? Sudah. Diwujudkan lagi. Ayo, kembali. Oh ini dikembalikan. Iya, Mas. Ini pecah dulu. Iya. Pecah dulu. Pemirsa, batu tadi itu masih belum sempurna dan ini adalah penarikan Sini. Kamera bisa maju ya. yang sifatnya untuk menyempurnakan penarikan yang telah ada. Maju ya. Enggak bisa, tetap kayak gini terusan. Ini besi kuning sebenarnya. Besi kuning. Tapi belum bentuk sempurna. Nggak diambil? Enggak, Abi? Mas. Nanti taruh sini aja. Nanti kapan-kapan bisa sempurna kok. Ini diambil biasa aja, nggak perlu tenaga dalam, nggak apa-apa. Iya. Nggak perlu mata apapun. Berarti kapan-kapan diambil? Iya, Mas Abi? diambil. Terus itu ya. Bisa. Terus ini. Besi kuning. Tapi dia nggak punya mata. Tidak. Ya, nggak bermata. Belum ada besi kuningnya di dalamnya. Belum. Assalamualaikum. Tanpa berhawa dingin nih Mas Abi di kawasan sini. Enak ya, nggak apa. Kamera naik. Itu yang dikeramatkan. Ini dikeramatkan. Sangat. Jadi itu ada ular. Tapi buntung. Ularnya buntung. Ya, Ular buntung ini seperti ular kendang itu Mas Abi. ya, ular kendang. Tapi itu apa ya? Dulu itu mungkin apa ya? Itu cuma sepenggal aja. Jadi tubuhnya cuma sepenggal. Ular itu. Ular Itu pusaka. tubuhnya sepenggal. Ya, itu pusaka. Nanti kita wujudkan, kita kembalikan lagi. Karena di sini apa? Keramat banget gitu lah. Ya. Itu terus. Ini juga ada di sini. Tapi untuk mewujudkan mungkin sulit, Mas. Iya, karena Pusakanya besar banget. berada di dalam batu. Sini. Sini. Ini dikeramatkan. Yang berada di dalam ini Mas Abi ya? Iya, Mas. Tidak sama orang, itu kan bekas-bekas tubuhnya. Ini dikeramatkan di sini. Nanti kita tarik dari atas. Dari udara. Ya. Pemirsa, ini adalah batu yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan inilah salah satu tempat yang sosok kegaiban yang paling sangat mendalam di kawasan ini. Itu kameranya. Kamera dari sebelah samping. Ini buntung. Ini pusakanya di sini. Luasnya buntung. Ini pusaka kecil banget, tapi itu cuma sepenggal. Sini ular. Cuma ini apa ya? Tidak boleh diambil memang karena ini tempatnya keramat di sini. Jadi tidak boleh diambil, nanti kita wujudkan aja. Nggak masalah. Kamera ambil posisi. Kamera ambil posisi. Di sini adalah Agak majuan. pusat dari kegaiban di kawasan ini.
Sini. Ini dari sini. Bawah. Iya mas, dari bawah. Dari bawah kamera. Ini dari sini. Nah, kita punya keluarnya nggak tentu. Bisa putar ke sana dulu. Kamera memutar. Awas ini. Bisa ambil sapi dari sana nggak masalah. Jadi nggak ada kamera. Nggak ada kamera di sini ya? Belum ya? Sini. Agak mundur sedikit. Minyaknya katut nggak, Mas? Ini minyak. Ya ini mas. Semprotkan di sini, Mas. Semprotkan di sini. Terus angkat nih. Semprot bawah. Wes. Ambil Mas. Semprot nih. Nah. Awas. Coba yang itu tadi pak, lempar pak. Yang Itu tadi. kurang kuat Ini, tekanannya. sudah wujud. Tinggal narik ke atas. Wujud. Tuh, Licin. Ini Mas. Ya, semprot nih. Sini. Udah. Mas. Agak mundur. Kamera agak mundur. Pas naik. Cocokannya juga tidak nih, sudah
Iya ya. Maka saya jauhkan. Duduk nih. Sama duduk nih. Duduk nih. Tolong diturunkan. Rumput ya, lebih kucak sebelah abu, masak kecil, santaran situ, santaran, nggak apa ya, celate. Nah, ini dua ini. Minyaknya kurang mas, berat ya. Minyaknya kurang. Kasih minyak. Langsung. Nih, sok no mas, sok no dur tangan gue, nggak usah. Sudah? Udah, wes. Ketuk dur, karena ketuk dur. Nah, cuma segini lah. Bukan ini ular. Ular. Ya. Cuma sepenggal. Ular sepenggal mas. Ya. Ini sebenarnya dikejar mas di sini. Cuma ini penghuni sini. Nanti dikembalikan. Ya mas. Yes. Pemirsa, ini adalah penarikan yang. Tapi ini sulit ini. Ini kedua, karena dalam. Yang dilakukan oleh praktisi kami. Ini dari jenis ular. Bentuknya seperti kuningan dan mempunyai bentuk yang persis seperti ular. Tidak bisa. Iya. Ini berdiri. Tapi tidak bisa. Aku patah. Ya, sudah segini sebenarnya. Nggak bisa mas Abi? Nggak bisa ini mas. Nggak bisa. Ini segini. Takutnya patah. Ini pasti patah. Patah. Ini ya. Karena apa? Ini buntutnya yang di atas. Ya. Kepalanya muncak ke bawah. Beda sama yang itu. Yang itu kan kepalanya di atas. Jadi enak. Nggak masalah. Ngapain sih? Berarti nggak usah diambil lah. Nggak usah. Nggak usah. Karena ini sulit. Yang penting ini kan sudah pembuktian ya, bahwa di wilayah ini ada ular yang berada di pusat kegaiban di wilayah sini. Ini mau dikembalikan lagi mas? Ya nanti kembalikan mas. Bawa dulu ya? Iya sana. Ayo. Mari pemirsa, kita menuju ke tempat yang lain. Aku potong. Oke. Ini pusaka Pulung. Gini. Tapi sudah pernah diambil sama orang, sudah pernah diambil dulu. Di sini pusaka Pulungnya di sini. Jadi untuk puncak kegaiban di sini bukan di batu besarnya, tapi di sini sebenarnya puncak kegaiban. Karena di sini masih batas juga sama gumuk yang di sana itu apa ya? Mbok Siti Sundari di sini penghuninya. Oh masih ya, masih saudara ya? Ya sama Mbok Siti Sundari. Ya, masih. Karena di sini juga kediaman beliau juga. Semacam kerabat lah. Pemirsa, karena itu tadi ada besi kuning yang belum terbentuk, ini anak indigo kita akan mencoba melobi untuk penunggu gaib wilayah sini agar supaya besi kuning itu bisa terbentuk. Masih mencoba ini ya kak, langsung sambung.
Jadi menurut yang saya lihat gitu Pak, Ya. di daerah Bambu. yang menunggu ini kayak apa ya, mempermainkan gitu loh Pak. Mempermainkan tim kita gitu. Iya, jadi kayak yang tadi yang sudah diambil itu sebenarnya kayak ada banyak di sini, Banyak. tapi salah satunya bisa kemungkinan kalau memang mau ngambil Ya. memang butuhnya sekitar 3-4 orangan. Orang yang bisa mengambil maksudnya. Iya, karena Perlu energi yang besar iya, untuk dan juga menariknya. kemungkinan cara lainnya bisa negosiasi, tapi kemungkinan negosiasinya juga susah karena Susah. makhluknya juga kayak gimana ya, Sudah marah sudah. agak marah gitu. Marah. Terus kita dipermainkan gitu ya. Iya. Mas, ya? Saya nggak masalah. Sudah, nggak apa-apa Mas. Kalau memang nggak bisa diambil, lain waktu aja. Iya, Terima kasih. iya. Pemirsa, malam hari ini tim Jelajah Malam channel Bumi Indonesia berhasil menemukan 2 pusaka. Yang satu adalah dari jenis besi kuning, namun karena entah teknis apa, besi kuning itu belum maujud dan belum sempurna. Sedangkan penarikan yang kedua adalah ini dari jenis patung ular. Dari dekat, patung ular ini mempunyai ornamen yang begitu sangat unik, dan apabila dipegang, patung ular ini Gerak. terasa gerak-gerak seperti kluket-kluket itu ini. Ini tadi ditarik di tempat pusat kegaiban yang berada di pas puncak gumuk di wilayah ini. Baiklah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada praktisi kami. Terima kasih Mas Abi. Siap Mas. Terima kasih Mas Faisal yang telah datang jauh dari Pasuruan. Terima kasih Bapak yang sudah turut ikut serta mengikuti acara Jelajah Malam ini. Sekian dulu pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.